Demi hancurkan Cina, Do Kepulauan Spratly Vietnam perkuat pertahanan. Hanoi, kelompok think tank asal Amerika Serikat mengatakan saat ini Vietnam telah memperkuat pertahanannya di Kepulauan Spratly, wilayah yang disengketakan dengan Cina. Dilansir dari source China Morning Post, Asia Maritime Transparency Initiative Center for Strategic and International pada Jumat 19 Februari melaporkan Vietnam telah menempatkan sistem pertahanan udara dan pantai di sebagian besar pangkalan militernya di Spratly. Laporan tersebut mengungkapkan upaya itu telah Vietnam lakukan dalam 2 tahun terakhir. Secara umum, Vietnam berupaya untuk membuat fasilitasnya di daerah tersebut lebih tahan terhadap Cina. Lebih lanjut, Vietnam ingin memastikan pangkalan Cina berada dalam jangkauan yang tepat. Selain Vietnam dan Cina, Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan juga diperebutkan oleh negara lain, seperti Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Masing-masing negara tersebut juga sudah menyiapkan pos penjagaan. Menurut laporan AMTI CSIS, peningkatan upaya Vietnam baru-baru ini terutama mereka lakukan di West Reef dan Sin Cove yang mengikuti pola penjagaan garis terdepannya di Spratly. Instalasi pertahanan pesisir pantai beton yang sering dihubungkan ke bunker ada di mana-mana, di pos terdepan Vietnam yang lebih besar, ungkap laporan AMTI CSIS. Sistem senjata jarak jauh baru. Dalam 2 tahun terakhir, Vietnam juga memasang menara sinyal dan gedung administrasi di lahan seluas 28,3 hektar di West Reef. Lahan tersebut merupakan hasil reklamasi yang mereka lakukan pada 2013 sampai 2016. Kelompok think tank ini juga melaporkan, satu set instalasi pertahanan telah dibangun di sepanjang 10,5 hektar garis pantai utara Sin Cove, sebuah proyek yang dimulai pada 2019. Baru-baru ini, Vietnam diketahui sedang melakukan pekerjaan tambahan di Pierson Reef dan Pulau Nam Yet. Di 2 titik tersebut, Vietnam memasang struktur berbentuk kubah yang digunakan untuk melindungi antena radar dan beberapa gedung administrasi. Pembangunan sejumlah gedung administrasi juga mulai terlihat di Pierson Reef dan Central Reef. Selain itu, sistem senjata jarak jauh baru telah Vietnam pasang di pos terdepan, termasuk sistem roket artileri yang mereka peroleh dari Israel. Perselisihan antara Vietnam dan Cina di Laut Cina Selatan memiliki sejarah yang cukup panjang. Keduanya tercatat mengalami beberapa konfrontasi, bahkan pertempuran singkat sempat pecah pada 1974 dan 1988. Tidak hanya di Spratly, Kepulauan Paracel juga menjadi titik rebutan kedua negara. Pada April tahun lalu, kapal nelayan Vietnam tenggelam setelah ditabrak oleh kapal penjaga pantai Cina di dekat Kepulauan Paracel. Terkait insiden tersebut, Vietnam mengklaim Cina telah menabrak kapal nelayan mereka, tapi Cina mengatakan kapal nelayan Vietnam tiba-tiba berubah arah sehingga tabrakan tak terhindarkan. Ekspansi Cina di wilayah Laut Cina Selatan yang masih dalam sengketa membuat dunia internasional, khususnya negara-negara barat, meradang. Beberapa negara barat tercatat mengirimkan armada tempur lautnya ke perairan itu. Dilansir dari VOA, Senin 22 Februari 2021, beberapa negara barat bergabung dengan Amerika Serikat untuk menahan Cina di kawasan jalur perdagangan yang sibuk itu. Bahkan ada yang berminat mengirimkan kapal induk. Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly mengatakan pada awal Februari kalau Prancis telah mengirimkan kapal selam penyerang ke laut itu
bulan ini. Pengiriman kapal selam itu merupakan misi yang bertujuan untuk memperkuat hubungan Paris dengan mitranya seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Patroli luar biasa ini baru saja menyelesaikan satu bagian di Laut Cina Selatan. Bukti yang mencolok dari kemampuan Angkatan Laut Prancis kami untuk dikerahkan jauh dan untuk waktu yang lama, sehubungan dengan mitra strategis Australia, Amerika, dan Jepang kami, ujar Padley dalam akun Twitter resminya. Ia juga menambahkan bahwa misi itu untuk memperkuat kekokohan hukum internasional yang berada dalam perairan LCS yang sangat disengketakan itu. Mengapa misi seperti itu? Untuk memperkaya pengetahuan kita tentang bidang ini dan menegaskan bahwa hukum internasional adalah satu-satunya aturan yang berlaku, terlepas dari laut mana kita berlayar, kata Padley. Inggris juga menggelar misi serupa. Seorang pejabat pertahanan Inggris mengatakan, bulan lalu kelompok penyerang kapal induk utama Inggris itu siap memasuki jalur tersebut. Selain 3 negara itu, sebuah kapal perang Angkatan Laut Kanada berlayar di dekat laut pada bulan Januari dengan melewati Selat Taiwan dalam perjalanannya untuk bergabung dalam latihan dengan Angkatan Laut Australia, Jepang, dan Amerika Serikat di LCS. Sebelum beberapa negara itu, Amerika Serikat merupakan negara barat yang paling sering mengirimkan armada tempurnya ke laut itu untuk misi kebebasan navigasi. Bahkan baru-baru ini 2 kapal induk Amerika Serikat, USS Theodore Roosevelt dan USS Nimitz, berlayar melewati Kepulauan Spratly untuk menggelar latihan militer bersama dalam operasi kebebasan navigasi di LCS. Kegiatan yang diperintahkan Gedung Putih ini sempat ditentang Cina. Beijing mengatakan bahwa misi Amerika Serikat ini adalah misi yang sia-sia. Fakta menunjukkan bahwa menahan Cina adalah misi yang mustahil dan hanya akan berakhir dengan menembak diri Anda sendiri, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Wu Qian bulan lalu. LCS sedang menjadi potensi konflik global yang meluas, sebab Cina terus mengklaim 90% wilayah laut itu miliknya dan melakukan ekspansi besar-besaran di laut yang juga diklaim oleh beberapa negara di Asia Tenggara. China dilaporkan telah membangun kota seluas 800.000 mil persegi, salah satu kepulauan LCS yang disengketakan, Paracel. Kota yang dinamai Xianxia, kota itu memiliki luas 1.700 kali luas New York. Di kota itu, Cina sudah membuat beberapa fasilitas kelas kota yang memiliki fasilitas seperti desalinasi air laut dan fasilitas pengelolaan limbah, perumahan publik baru, jangkauan jaringan 5G, sekolah dan penerbangan sewa reguler.